Kita lanjut ke Cindy Saragi, Sang Fajar. Hai Cindy. Halo Kak. Hai, 11, Dek. Kamu harus bisa jawab. Kalau kamu perhatiin soal nomor 10, nomor 11 kamu bisa jawab. Silakan. Bagian sungai yang memiliki peluang untuk berkembangnya meander adalah? Bagian mana tadi? Meander. Bantaran sungai bukan Kak? Berarti kamu tadi nggak merhatiin. Perhatiin sih Kak, tapi nggak ngeh. Oke, siap. Meander itu artinya sungai yang berkelok-kelok ya, Dek. Sungai yang berkelok-kelok. Nah, kalau sungai yang berkelok-kelok itu di mana, Dek? Kalau bantaran sungai itu di kanan kiri sungai. Sementara kalau sungai kelok-kelok kan berarti kita ngelihatnya di mana? Jadi kalau kakak tunjukin ya, tadi ya, misalnya ini sungai nih. Nah, ini sungai. Nah, yang ini nih, yang disebut bantaran itu yang ini deh. Ini bantaran nih. Bantaran sungai atau sempadan sungai. Cocok nggak kalau di situ berkelok-kelok? Enggak Kak. Enggak. Justru bantaran sungai kalau di Jakarta itu jadi rumah deh. Jadi rumah-rumah kalau di Jakarta. Kenapa? Sungainya dihabisin, nggak ada bantarannya kalau di Jakarta. Paling batasnya itu beton. Oke, jadi yang mana kira-kira? Kalau sungai berkelok-kelok, gambarannya gini deh, cuing, gitu. Sungai yang berkelok-kelok itu seperti itu. Di mana nih? Tebing sungai bukan Kak? Tadi kata Putri tebing itu di sini nih. Nah, itu tebing nih. Kalau bicara sungai yang berkelok-kelok, kita ngelihatnya sungai secara keseluruhan nggak sih? Iya. Jadi nggak ngelihat bantaran, nggak ngelihat tebingnya, tapi sungai secara keseluruhan. Nah, ini yang berkelok-kelok itu kalau dari atas lihatnya. Dilihat dari atas sungainya kelok-kelok. Ada sungai yang lurus, ada yang sungai yang berkelok-kelok. Nah, kira-kira kalau yang berkelok-kelok itu ada di daerah mana? Kembali ke sini. Tadi udah disebut sebenarnya di ciri nomor 5. Di hilir. Aliran sungai berkelok-kelok membentuk meander. Nah, itu dia. Ciri nomor 5, aliran sungai berkelok-kelok membentuk meander. Jadi jawabannya yang Kak. hilir ya, betul. Oke, thank you. Terima kasih ya, Neng. Dari Cindy kita ke siapa ini? Safira Aulia Miranti. Sam. Silakan Safira. 12. Daerah aliran sungai digunakan sebagai satuan hidrologi sungai berfungsi menampung dan menyalurkan serta keluar melalui satu muara. Sebab di dalam DAS terjadi tumpang tindih antara komponen geofisik dan sosial budaya membentuk karakteristik yang justru menjadi spesifiknya. Ini soalnya mirip dengan soal yang dijawab oleh Tessa. Betul nggak Tessa? Iya Kak. Iya, persis yang pernyataan 1 betul. Pernyataan 2 juga persis, cuma nggak ada one watershed, one management plan, nggak ada. Tapi intinya sama yang kedua juga. Tadi jawabannya apa? Benar-benar Bu. Oke, Safira? Benar-benar ya, benar-benar tapi tidak sebab akibat ya? Iya. Jadi jawabannya B. Kenapa? Ini tadi fungsi das. Kalau di sini lebih ke karakteristik das. Oke, thank you. Nah itu tadi ya, bicara tentang das seperti itu. Kita lanjut. Thank you Safira. Kita ke anak 65, Davina Putri. Silakan Davina. 13. Danau Lokva di daerah Kars terbentuk oleh proses ini Kars. pelarutan. Kars itu
Kars itu kapur ya. Iya. Oke. Nah, Danau Lokva itu namanya danau kapur ya. Jawabannya betul, pelarutan. Ini danau kapur contohnya kalau kalian lihat. Ini batu-batu kapur ya. Ini batu-batu kapur. Nah, kenapa terbentuk seperti ini? Ini penjelasannya. Jadi danau Kars itu terbentuk dari batu kapur yang mengalami proses pelarutan oleh air hujan. Kemudian nanti membentuk cekungan, lalu cekungannya terisi oleh air menjadi danau. Nah, danau Kars itu ada macam-macam. Dilihat dari ukurannya. Kalau ukurannya tidak terlalu luas, itu nyebutnya lokva atau dolina. Dolina-dolina atau lokva-lokva akan berkembang menjadi bagian lebih besar namanya uvala. Nah, danau Kars ini ada banyak di Pulau Jawa, terutama di Gunung Kidul ya, Provinsi Jogja. Karena di sana banyak kars atau kapur. Selain di Gunung Kidul ada juga di Maros, Sulawesi ya. Itu juga ada. Maros, Sulawesi Selatan. Oke, thank you Davina. Jawabannya udah mantap. Pelarutan. Dari Davina kita ke Andrew. Andrew Nicholas. Good afternoon, Andrew. Ya Kak. Silakan. Berikut Sehat, Mas? Sehat. Berikut ini Oke, silakan. ciri-ciri lembah sungai berumur muda kecuali. Oke. Mas, lembah sungai yang berumur muda itu baru terbentuk atau udah lama terbentuk? Baru terbentuk Kak. Baru terbentuk. Kalau baru terbentuk, kira-kira yang namanya sungai kan aliran sungai. Yang namanya lembah itu kan berarti ketika dia udah mulai apa, Mas? Udah mulai cekung ya, Mas? Iya. Nah, lembah muda itu cekung, agak cekung, atau sangat cekung? Yang muda? Cekung Kak. Kan muda, berarti agak cekung dong. Oh, Kan iya. baru. Oh iya. Baru terbentuk kan? Iya. Nah, kira-kira kalau yang baru terbentuk itu ada di hulu atau di hilir? Lembahnya, cekungannya baru terbentuk itu di hulu apa di hilir? Bingung ya? Ya sudah, kita tengok ya. Kalau kalian lihat, ini dia stadia muda. Artinya cekungannya baru terbentuk, Mas. Cekungan sungainya atau lembah sungainya baru terbentuk karena air baru ngalir. Nah, kalau stadia dewasa itu seperti ini, dia sudah mulai banyak pertumbuhan ya. Kalau udah stadium tua dia sudah sumber-sumber airnya sudah sedikit ya. Nah, kira-kira kalau stadium muda itu baru terbentuk, berarti terbentuknya di hilir atau hulu? Untuk bisa memahaminya, kamu harus tahu pangkal sungai di mana, Mas? Pangkal sungai? Di hilir Kak. Di hulu. Di hulu ya. Kalau ujung sungai, ujung di hilir. Nah, kalau gitu berarti lembah usia muda itu kan ketika baru ada aliran air kan? Dari pangkal. Kira-kira kebayang maksudnya? Mas Andrew? Kebayang. Nah, kalau udah mengerti apa yang kakak bilang dan kebayang apa yang kakak bilang, pasti bisa jawab. Kecuali yang mana? Tadi kamu bilang di daerah hulu. Itu usia muda. Berarti kecuali yang mana? Kecualinya yang
Mas, kalau di hulu alirannya cepat apa lambat? Andrew. Di hulu alirannya lambat atau cepat? Abel bisa bantu? Mas Abel? Iya, Kak. Di hulu alirannya cepat apa lambat? Cepat. Cepat ya. Berarti Mas Andrew, kecuali yang mana Mas Andrew? Yang E ya, Kak. Kalau aliran kan kecuali Mas. Kalau daya kikis vertikal kuat karena alirannya cepat. Itu benar. Daerah hulu alirannya cepat, maka daya kikisnya kuat. Nah, ini yang ditanya yang kecuali. Jadi logika berpikirnya berumur muda itu ada di daerah hulu. Di daerah hulu itu daerah gunung. Alirannya cepat. Berarti jawabannya C. Daya angkutnya kecil. Kenapa daya angkutnya kecil? Kan aliran cepat. Berarti daya angkutnya besar ya. Benar nggak? Kalau alirannya cepat, daya angkutnya besar kan, Mas? Iya, Kak. Oke. Jadi di sini stadium muda itu ciri-cirinya aliran deras, daya angkut alirannya besar, erosinya vertikal, dan seterusnya. Kalau dewasa, daya angkutnya kecil, ya. Jadi kalau C itu dia stadium dewasa. Oke. Moga-moga bisa difahami ya Mas Andrew dan teman-teman. Thank you Mas Andrew. Kak, aku mau nanya, Kak. Bintang ya yang nanya ya? Iya, Kak, ya. Ini Iya, tadi gimana, Dek? kenapa dia berumur muda itu ada di daerah hulu? Kan dia baru terbentuk gitu, kan. Kalau baru terbentuk muda apa tua? Muda, Kak. Nah, itu jawabannya. Oh, dia karena baru terbentuk itu pasti ada di hulu ya, nggak mungkin di hilir gitu. Karena kan sungai itu aliran air permukaan. Aliran air karakteristiknya apa, Dek? Air mengalir dari mana ke mana? Dari tempat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berarti asal muasal mengalirnya dari mana? Tinggi kan? Dari atas, Kak, ya dari hulu. Iya. Nah, ketika di hulu dari atas, ketika dia mau mengalir mulai mengalir ke bawah, di sana kan terbentuk alur-alur sungai baru, kan gitu. Jelas ya? Oke, Kak, makasih, Kak. Thank you Bintang. Kita lanjut ke Nadine Adelia. 15 Nadine. Danau-danau berikut adalah merupakan jenis danau berdasarkan pada proses terjadinya kecuali Proses terjadinya danau kecuali. Ada nggak danau tektonik, Nadine? ada ya, Kak? Ada. Iya. Contohnya Danau Singkarak. Ada nggak danau vulkanik? Ada. Ada. Contohnya Danau Kelimutu di Flores yang 3 warna. Ada nggak Danau Kars yang tadi disebut dengan Lokva atau Dolina? Ada, Kak. Ada. Ya. Ini di daerah Kars. Ada nggak Danau Superimpos? Nggak tahu deh, Kak. Jarang dengar ya kan? Iya, Oke. Kalau empang, tahu empang? tahu. Yang biasanya dipiara ikan kan ya? Iya. Berarti selama di situ ada genangan air atau cekungan yang berisi air, meskipun disebutnya empang, bisa nggak disebut danau? Bisa. Bisa. Nah, biasanya empang dibikin siapa? Manusia. Bisa dibikin manusia, bisa bikin alami, bisa kan ya?
Empang itu kan biasanya karena kita nyebutnya itu nggak jauh dari permukiman kan, itu nyebutnya empang. Iya. Nah, jadi kesimpulannya kalau dari proses terjadinya empang masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Berarti kecuali yang dodol ya. Iya. Alasannya kenapa yang dodol? Jawabannya karena ABCE itu menurut proses terjadinya. Sementara dodol aku nggak tahu. Ya sudah. Kalau aku nggak tahu ya udah nggak usah bikin pusing. Jawabannya itu. Yang pasti ABCE benar kan gitu ya? Benar. Iya. Oke. Jadi jawabannya dodol. Selengkapnya ini guys. Ini contoh danau ya. Keren danaunya. Nah ini dia ya. Danau menurut proses terjadinya ada danau tektonik. Itu berangkat dari sleng atau graben patahan yang terisi air. Kalau vulkanik itu dari kawahnya yang terisi air. Dolina itu tadi batuan kapur yang mengalami pelarutan. Danau buatan itu contohnya cekungan buatan manusia. Bisa waduk, bisa empang ya. Meskipun empang bisa alami juga. Lalu ada danau tektovulkanik. Itu gabungan proses gunung api dan tektonisme. Di Indonesia yang sering dikenal tektovulkanik adalah Danau Toba. Lalu ada danau glasial. Ini daerah danau yang ada di daerah yang punya salju ya. Es yang mencair. Glasial atau gletser. Nah kesimpulannya danau superimpos. Sepanjang kakak belajar tidak dikenal danau superimpos deh. Yang dikenal superimpos itu sungai. Ini selengkapnya. Sungai superimpos itu sungai yang melintang. Kemudian struktur batuan dan prosesnya dibimbing oleh lapisan batuan yang menutupi formasi. Jadi yang ketika tadi sungai stadium muda, seperti kata Bintang dari hulu, air akan mengalir. Nah, aliran sungai itu nanti akan nabrak struktur batuan. Nabrak struktur batuan. Jadi kalau misalnya ini ada batuan. Nah, ini aliran sungainya. Nah, nanti dia akan melintang. Berarti nabrak nih. Ini batuan. Nah, ini bisa lurus karena mengerosi batuan. Tapi juga tergantung batuannya. Kalau batuannya itu mudah tererosi, dia akan lurus. Tapi kalau batuannya kuat, maka di situ dikatanya proses dibimbing. Artinya kalau batuannya kuat, tidak bisa tererosi atau tidak bisa ditembus oleh air sungai, maka air sungai akan berbelok. Itu namanya superimpos. Gitu ya guys. Kebayang nggak ya? Moga-moga. Kebayang deh? Nggak? Nadine kebayang nggak? Iya, Kak. Aliran air akan nabrak batu. Batunya gimana? Batuannya mudah tererosi atau melapuk tidak? Kalau mudah tererosi, maka air sungai akan lurus. Tapi kalau batuannya kuat, tidak mudah tererosi, air sungai akan berbelok. Gambarannya gitu ya. Oke, thank you si Nadine. Kita ke Yunifa Putri Adilia. Silakan Yunifa. Sungai-sungai yang mengalir di pulau-pulau Nusa Tenggara Timur sebagian besar adalah sungai Nusa Tenggara Timur. Di sini ada istilah intermittent, ada konsekuen, ada permanen, ada ephemeral, ada periodik. Kalau permanen, ephemeral, dan periodik itu menurut debit. Menurut debit air. Intermittent juga menurut debit air juga. Tapi kalau konsekuen itu dia menurut arah aliran air. Bukan debit. Berarti opsinya itu antara A, C, D, dan E. Kecuali B. Kira-kira yang mana, Dek? Yang Yunifa tahu di Nusa Tenggara Timur itu iklimnya apa? Iklimnya AF, AM atau AW? AF, AM atau AW, Dek? AW. Sabana tropis. Kenapa sabana? Karena padang rumput. Kok banyak rumput? Karena curah hujan rendah. Curah hujan rendah. Itu kata kuncinya. Jadi di sana itu iklim
AW. Iklim AW curah hujannya rendah. Nah, berarti kalau dilihat dari sisi debit air dikit nih, atau mungkin kering malah. Berarti kamu harus paham beda intermittent, permanen, ephemeral, dan periodik. Kira-kira Yunifa mau pilih atau gimana? Yang mana? Jelasin dulu boleh, Kak? Apa? Jelasin dulu. Oke. Jenis sungai itu kalau menurut debit airnya ada permanen atau perennial. Itu debitnya tetap sepanjang tahun. Ini contohnya sungai-sungai yang ada di Kalimantan tadi, misalnya Barito. Lalu ada sungai periodik, ini saat hujan banjir, kemarau surut. Ini sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa, misalnya Sungai Brantas. Ciliwung juga boleh. Kalau episodik, nama lain dari intermittent, itu saat hujan banyak air, kemarau kering. Surut dan kering beda ya. Kalau ephemeral, itu sedikit air di musim hujan. Musim hujan aja sedikit. Apalagi kemarau kan gitu. Nah, contohnya Sungai Aesesa dan Sungai Benanain. Dikasih jawaban dong ya. NTT. Jawabannya ephemeral ya, Yunifa. Ya, Kak. Iya, rezeki ya, karena udah dikasih jawaban. Nah, lalu yang arah aliran air konsekuen itu, ini dia gambarnya guys. Ini ada keterangannya. Jadi ini apa lerengnya ya? Lereng itu miring ke kanan, lereng. Kalau R resekuen, mana R? Ini dia. Jadi ini ada S, sungai subsekuen, ini subsekuen. Jadi sungai subsekuen itu dia sungai yang menuju sungai konsekuen. Sedangkan resekuen itu yang sungai berasal dari sungai subsekuen, turunnya ke arah lereng. Kalau konsekuen itu yang arah alirannya searah lereng nih. Nah kalau obsekuen itu pangkalnya di sungai obsekuen, pangkalnya di sungai subsekuen, tapi arah alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Inilah penjelasan lengkapnya ya. Konsekuen itu yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng. Kalau subsekuen, sungai yang mengalirnya tegak lurus pada sungai konsekuen. Kalau obsekuen, anak sungai subsekuen yang berlawanan dengan konsekuen. Ada resekuen, anak subsekuen yang alirnya sejajar dengan sungai konsekuen. Nah nanti ada insekuen. Kalau insekuen itu yang nggak beraturan. Itu digambar nggak ada I ya. Insekuen itu tidak teratur. Oke. Moga-moga bisa difahami ya guys. Bisa dilanjut? Siapa ini yang belum jawab dari tadi? Si Johan Hariara. Mas Johan, 17. Zona air tanah atas, water table, sering disebut unsettled zone. Settled zone adalah zona seluruh pori-pori tanahnya terisi air. Pernah nggak dengar istilah ini, Mas? Saya nggak pernah, Kak. Saya nggak pernah ya. Oke. Kalau kita tengok, kita belum tentukan benar atau salahnya ini kalimat. Tapi seenggak-enggaknya, ketika yang atas itu unsaturated, sementara yang bawah saturated, ini jelas nggak berhubungan ya, Mas? Betul nggak? Iya. Pernyataan 1 unsaturated. Sementara yang pernyataan 2 bicara tentang satur. Ini udah dua hal yang berbeda. Nah, kalaupun benar-benar tidak sebab akibat. Tapi kita cek, benar atau enggak. Coba Mas Johan simpulkan dari gambar ini. Ini water table atau muka air tanah. Ini unsaturated. Ini saturated. Pernyataan 1 benar nggak jadinya? Benar, Kak. Benar. Pernyataan 1 benar. Zona air tanah di atas water table namanya unsaturated.
Betul. Pernyataan 2? Bener loh. Benar. Jadi jawabannya apa tadi? Bravo. Bravo ya, tidak sebab akibat. Oke, mantap. Thank you. Terus yang belum jawab Abel. 18 Abel. Kan ciri sungai muda adalah adanya. Tadi muda tuh yang kata Bintang. Kata Andrew juga. Sungai muda. Itu tadi di mana, Mas Abel? Hulu, Kak. Hulu, pintar. Berarti cirinya hulu? Satu benar? Nah, iya benar. 2 benar, 3? Betul ya? Nah. Kalau meander itu hilir ya? Iya, Kak. Oke, jadi jawabannya yang? A. Yang ini ya tadi. Oke. Thank you, Abel. Siapa yang belum nih dari tadi? Puput, Rehan, Cindy, Safira, Yunifa udah. Yang belum itu tadi Ahista Ibra. Ahista Ibra, 19. Kamu nggak bisa ini deh. Suaranya nggak ada ya? Ya udah. Jawabannya di itu deh. Jawabannya di mana? Di chat aja nggak apa-apa. Ahista Ibra. Kasih tanda deh kalau Ahista masih ada. Di chat. Ting. Misalnya. Ahista ada, Ahista? Silakan dibaca. Gampang ini. Karakteristik Sungai Hilir adalah yang mana? Udah dibahas tadi di nomor 18-nya. Yang D, betul ya. Jadi hilir itu ada meander. Betul, jawabannya Dodol. Ini juga tadi selengkapnya ya. Terakhir. Bintang Mega Mustika. Hadir? Bintang? Ada, Kak, ada. Alhamdulillah. Suara aku nggak putus kan ya, Kak? Enggak. Oke. Daerah yang mempunyai pola aliran radial sentripetal merupakan daerah potensi banjir sebab pola aliran sungai di dataran rendah aluvial Pulau Jawa adalah radial sentripetal. Tadi kalau sentripetal apa deh artinya? Masih ingat Bintang? Radial sentripetal Yang itu mana? yang kayak gimana? Yang itu bukan, Kak. Apa namanya? Kemana? Ke Sleepy? Enggak, bercanda. Yang gimana? Yang bulat ya, Kak. Yang bulat itu anular. Anular. Ah. Yang ke dalam. Ke dalam tuh, Ya. benar. Radial sentripetal itu menuju pusat. Menuju pusat berarti kan aliran air ini kan. Pola aliran air kan pola aliran sungai kan ngikuti arah aliran kan? Nah, jadi arah aliran kan air itu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah kata kamu ya tadi. Maka dari itu ketika sentripetal itu memusat itu artinya dia menuju ke tengah, masuk ke tengah. Berarti yang tengah itu daerah cekungan ya. Karena air dari tinggi ke rendah, kalau dia menuju ke tengah berarti yang tengah adalah daerah yang rendah, cekungan atau basin atau depresi. Pernyataan 1 jadi benar atau salah? Benar, Kak. Betul ya. Sentripetal itu menuju pusat berarti di daerah tengah itu potensi banjirnya tinggi. Kenapa? Di tengah itu daerah tujuan gerakan air. Jadi betul ya. Pernyataan 2? Salah, Kak. Salah ya. Di dataran rendah itu dendritik. Kalau dataran rendah. Sementara kalau tadi sentripetal itu cekungan. Jadi bukan dataran rendah. Benar salah apa, Neng? C, Kak. C, betul ya. Mantap. Alhamdulillah. 20 nomor udah kelar, guys.
Sampai di sini